Hi, good morning all. How are you today? I hope you are okay and doing very well today because we are going to have another lesson. And this is our fourth meeting in English subject. And today we are going to learn about pronoun. What is pronoun? Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata ganti. Nah, kata ganti adalah apa ya kira-kira? Mari kita sama-sama belajar tentang kata ganti. Tapi sebelumnya, Mem ingin menyampaikan sama kalian apa sih aim of lesson atau tujuan dari pembelajaran ini. Yang harus kita capai adalah yang pertama, being able to recognize pronouns and distinguish them, bisa mengetahui dan membedakan kata ganti. Kemudian kalian juga diharapkan untuk bisa membedakan kata ganti tunggal dan jamak. Being able to distinguish between singular, plural subject, and object pronouns. Jadi mana yang dipakai untuk kata ganti tunggal, mana yang untuk jamak. Kemudian, being able to use the correct form of pronouns in sentences. Jadi kalian diharapkan bisa menggunakan kata ganti dalam kalimat secara benar. Pilih yang mana yang benar untuk kalimat yang sedang kalian kerjakan. Nah, untuk itu kita langsung saja. What is a pronoun? Apa sih pronoun itu? A pronoun is a word that takes the place of a person or a noun, atau kira-kira artinya adalah sebuah kata ganti untuk menggantikan orang atau benda di dalam sebuah kalimat. Itu adalah pronoun. Namanya juga kata ganti, pasti dia harus menggantikan sesuatu. Yang digantikan apa? Bisa orang, bisa benda, atau bisa juga misalnya hewan. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih tipe-tipe pronoun. The types of pronouns. First, yang pertama adalah subjective pronoun. Apa sih subjective pronoun? Kata ganti yang menggantikan frasa benda yang merupakan sebuah subjek dalam sebuah kalimat. Jadi, ini adalah kata ganti atau pronoun yang kita gunakan untuk menggantikan seseorang atau subjek. Subjek juga nggak mesti orang ya, bisa juga benda atau hewan. Nah, the second one is objective pronoun. What is objective pronoun? Bedanya pasti dia menggantikan objek. Dari namanya saja sudah kelihatan, objektif. Yang di atas itu menggantikan subjek, yang di bawah itu pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menggantikan sebuah objek di dalam kalimat. And the third is possessive adjective. What is possessive adjective? Ini adalah, Nah, possessive adjective adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap sebuah objek. Misalnya apa? Ini buku saya, ini laptop saya, ini handphone saya, ini ibu saya, ini adik saya. Jadi kepemilikan atau itu adalah saudaranya. Dia adalah guru saya. Nah, seperti itu. Jadi, possessive adjective menyatakan kepemilikan. Kalau kita menggunakan possessive adjective, di belakangnya nanti harus diikuti kata benda. Nah, ada juga possessive pronoun. Sama fungsinya dengan possessive adjective. Dia menunjukkan kepemilikan. Tapi kalau possessive pronoun itu tidak lagi menggunakan kata benda di belakangnya. Tidak lagi harus diikuti kata benda di belakang possessive pronounnya. Seperti apa contohnya? Ini akan gampang dipahami kalau kalian langsung berlatih dengan contoh-contoh kalimat, ketimbang kalian hanya melihat penjelasan seperti ini. Nah, di sini Mem sudah sediakan masing-masing contoh dari setiap tipe-tipe pronouns. Yang pertama, for subjective pronouns. Seperti ini. Subjektif tadi adalah yang menggantikan subjek. I love eating fruits. Apa subjeknya? Subjeknya pasti I. I often buy it from traditional market. Ya tetap dia I, saya. Ini orang pertama. And then, you, kamu kan? Ini subjeknya. Orang kedua. You are good in English. You can speak like a native. Kamu pintar deh bahasa Inggrisnya. Kamu bisa ngomong bahasa Inggris kayak orang bule.
Nah, itu adalah subject pronoun orang kedua, you. And then we have, nah, she. She ini adalah pronoun, kata ganti untuk siapa? Kalau di dalam kalimatnya itu subjeknya adalah seorang perempuan. Nah, Jenny went to the party. She wore a red dress. Jenny pergi ke sebuah pesta dan dia pakai sebuah apa ini? Gaun, kayaknya gaun merah gitu. Dress merah. Nah, Jenny adalah subjeknya. Kata gantinya apa? Karena dia seorang perempuan, jadi she. Misalnya, kalau my mother atau Madam Cici. Saya misalnya, Madam Cici. Itu juga kalau kalian masukin ke dalam kalimat, pronounnya bisa diganti dengan she karena dia perempuan. Oke, next. Nah, this one pronounnya di sini ada he. He adalah pronoun atau kata ganti yang menggantikan subjek nama seorang laki-laki. Nah, jadi Rahan has 2 sisters. He is the youngest in the family. He di sini menggantikan Rahan supaya tidak diulangi lagi. Misalnya Rahan has 2 sisters. Rahan is the youngest in the family. Kan itu kan harus 2 kali nyebutin Rahan. But in English, di sini kan sebenarnya maksudnya adalah dia. Dia adalah yang termuda di keluarganya. Tapi karena dia laki-laki, si Rahan ini pakainya she. Ini juga dia, tapi karena perempuan jadinya she. Kalau laki-laki, he. Oke, next. Nah, tadi ini I, you, she, he itu adalah tunggal atau singular. Orangnya satu. Sekarang kita mulai masuk ke kata ganti yang jamak, lebih dari satu. Nah, ini subjeknya I and Cika. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti ini jadinya kita ya. Kita karena ada I di situ, ada diri kita, diri saya, berarti kita. Nah, kata ganti untuk kita adalah we. We. I and Chika sing together. Saya dan Cika nyanyi bareng-bareng. We often go to karaoke. Oh, ini harusnya ada to ya, sorry. We often go to karaoke. Kami juga bisa ya, kami atau kita. Kita atau kami bareng-bareng pergi ke karaoke. Begitu. Next. Nah, sekarang masih jamak atau plural. Kalau tunggal itu singular, kalau jamak itu plural. Di sini subjeknya ada 2 orang, Banyu and Mira. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pasti akan ganti dengan kata mereka. Banyu and Mira are siblings. Banyu dan Mira adalah bersaudara. Mereka mirip. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kata ganti untuk mereka adalah they. This is the subjective pronoun to replace plural person or plural subject. Kata ganti untuk menggantikan subjek yang jamak, they. Next, ada nih contohnya. Now, tadi kan udah orang semua tuh subjeknya. Sekarang Mem mau kasih contoh yang bukan orang nih, yaitu hewan. Kita bisa lihat a female cow. A female cow itu apa? Sapi betina. Nah, kalau sapi betina, walaupun dia punya gender yaitu betina, kita tidak bilang she, tapi kita ganti dengan it. Ya, a female cow can produce milk. So, seekor sapi betina dapat menghasilkan atau memproduksi susu. It eats grass. Si sapi betina itu eat, kata gantinya eats grass, makannya rumput. Oke, next. Setelah tadi hewan, sekarang benda. Di sini Mem bikin contohnya. There is a table in my room. It is made from wooden. Jadi ada sebuah meja di kamar saya.
dan itu terbuat dari kayu. Jadi di sini table sebagai subjeknya, sebuah meja, kata gantinya ada it juga. Jadi it ini berlaku untuk selain orang, yaitu hewan atau benda atau mungkin negara. Okay, another example. This one. Indonesia is amazing. It has many beautiful beaches. Nah, Indonesia di sini kan sebuah negara, tapi dalam kalimat ini dia sebagai subjek. Kata gantinya juga kita menggunakan it. Indonesia sangat luar biasa. Dia memiliki atau Indonesia memiliki begitu banyak pantai-pantai yang cantik. Kemudian sekarang bagaimana kalau subjeknya berupa sebuah atau suatu kumpulan gitu, baik orang maupun benda, lebih dari satu. Seperti ini, misalnya the students play in the yard. Students di sini artinya plural, lebih dari satu. Siswa-siswa main di lapangan. Berarti kata gantinya apa? They, mereka. They are playing football. Next. The books in the shelf are many. Buku-buku, nih ada S-nya berarti dia jamak atau lebih dari satu. Buku-buku yang ada di rak itu banyak. They are good books. They juga kata gantinya karena ini banyak barangnya. Walaupun dia benda, nggak pakai it karena dia jamak, karena dia lebih dari satu. Kalau bukunya cuma satu berarti pakai it. Tapi kalau bukunya banyak, muridnya banyak, atau subjeknya banyak, kita tetap menggunakan they, mereka, gitu ya. Next, cats are cute. They are mammals. Nah, di sini kucing, binatang. Kalau tadi binatangnya satu, itu pakai it. Tapi karena ini kucingnya banyak, lebih dari satu, kita pakai they. Cats are cute. They are mammals. Kucing-kucing itu lucu. Mereka adalah mamalia. Nah, jadi kalau kita ringkas dalam sebuah tabel kira-kira seperti ini. Kalau untuk subjective pronoun atau kata ganti untuk subjek, itu dibedakan menjadi dua, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Di dalam singular atau tunggal itu ada I, you, he, she, it, seperti yang tadi kita sudah lihat di contoh. Nah, kemudian kalau yang plural itu we, kita. You ini kita bisa pakai untuk banyak. Misalnya, Memo bilang, kalian hebat. You guys are cool. Gitu. Nah, itu tetap bisa pakai you juga. Kemudian kalau yang sifatnya menyatakan orang ketiga jamak, itu pakai they. Okay? Nah, itu tadi yang subjective pronoun. Sekarang kita masuk ke objective pronoun. Nah, tadi apa objective pronoun? Is a pronoun that replace an object, ya, yang menggantikan sebagai objek. Seperti ini, contohnya. I love drawing. My mother teaches me. Saya suka menggambar. Ibu saya yang mengajari saya. Nah, kalau subjeknya di sini I, ketika dia jadi objek, dia berubah menjadi me. Oke? Yang kedua, you are good in English. I want to be like you. Kalau you itu nggak ada perubahan, dia tetap you. You sebagai subjek, you juga sebagai objek. Next, nah si Jenny tadi kan, Jenny kalau subjektif tadi berubah jadi she. Tapi ketika dia berubah menjadi objek, jadinya her. Jenny went to the party. The host welcomed her. Jenny pergi ke sebuah pesta dan tuan rumahnya menyambut dia. Di sini dia itu si Jenny. Tapi karena dia perempuan, kalau dia jadi objek itu her. Next. Nah, sekarang si Rahan. Rahan is a boy, right? Tadi kita sudah bahas kata ganti dia sebagai subjek itu he. Nah, kalau dia menjadi objek, laki-laki menjadi objek, maka berubah menjadi him. Rahan has two sisters. Rahan memiliki dua
saudara perempuan. The sisters are older than him. Saudara-saudara perempuannya itu lebih tua daripada dia. Di sini dia Rahab, laki-laki. Now yang jamak. Ini tadi semuanya masih yang tunggal. Sekarang yang jamak. We often go karaoke. It's always fun for us. Nah, jadi we kalau dia berubah menjadi objek itu us. Bisa juga kita bilang I and Chika often go to karaoke. It is always fun for us. Us, kita. Jadi kita atau kami itu berubah jadi us ketika dia menjadi objek. Kata gantinya us. Next. They. They itu tadi kan mereka kan. Banyu and Mira itu they. Kalau berubah jadi objek, dia menjadi them. For example, contohnya, they paid for 2 tickets. Mereka bayar untuk 2 tiket atau mereka beli 2 tiket. The seats belong to them. Jadi kursinya itu buat mereka gitu. Jadi kalau they itu berubah jadi them. Misalnya Banyu and Mira berubah jadi objek itu them. Kalau di belakang. Nah, bagaimana kalau sapi tadi? Kalau dia singular atau kalau dia tunggal, dia berubahnya jadi it. A female cow can produce milk. The farmer milk it. Jadi sapi betina kan bisa menghasilkan susu. Petaninya memerah dia. Dia di sini, it di sini adalah kata ganti untuk female cow-nya karena satu it kalau dia objek. Oke? Nah, sekarang gimana dengan table tadi, meja? Tetap sama, dia berubah jadi it kalau sebagai objek di belakang. Ada sebuah meja dalam kamar saya dan saya sangat menyukainya. Nya di sini menunjukkan kepada meja. Oke, next. Indonesia is amazing. There are many tourists come to visit it. Jadi sama, Indonesia juga tetap dia jadi it. Jadi mau itu hewan atau benda atau negara atau apapun selain orang, kita mengganti mereka menjadi it atau mengganti subjeknya itu kalau berubah jadi objek itu it. Okay? I hope you understand, guys. Nah, sekarang the students itu tadi, kalau dia lebih dari satu student, kita menganggapnya kan rame nih, mereka. Nah, mereka tadi berubahnya jadi apa kalau sebagai objek? Jadi them. The students play in the yard. Teachers watch them. Nah, murid-murid bermain atau siswa-siswa lagi main di lapangan. Guru-guru mengawasi mereka. Next, the books in the shelf are many. Tadi kan bukunya lebih dari satu karena ada S di sini. The books, buku-buku yang ada di rak itu banyak. We can read them. Kita bisa baca tuh buku-buku. Them di sini adalah pengganti the books. So them is the pronoun that refer to the books. Okay? Kenapa mem kok them bukan it? Iya, karena the books. Sekali lagi, dia bukunya banyak, lebih dari satu. Jadi kita hitung seperti mereka. Makanya menjadi them. Okay? Next, kucing. Cats are cute, but I don't really like them. Ya, kucing itu lucu sih, tapi aku nggak terlalu suka sama mereka gitu. Jadi cats-nya banyak kita anggap mereka. Kan? Tapi kalau binatangnya tadi satu, ya tetap it. Okay, I think you can understand that. Nah, kalau kita ringkas dalam sebuah tabel, itu menjadi seperti ini. Subjeknya I berubah menjadi me kalau dia objek. You ketika menjadi objek tetap jadi you. He atau dia laki-laki itu berubah menjadi him. Dia perempuan, si Jenny tadi, berubah menjadi objek itu her. It itu untuk benda, untuk hewan, atau apapun selain orang. Selama dia tunggal atau singular, kita ubah tetap
Kita tidak mengubahnya. Dia kalau objek tetap it. Kalau we, kita, atau kami itu berubah menjadi us. They, mereka, berubah menjadi them. Kalau one, ya one. Ini hanya tambahan saja. Artinya itu mungkin entah itu orang atau itu barang, benda. Tapi kalau dia satu, ya tetap dia satu. Gitu ya. One, ya tetap one. Next. Okay. Now we move on to the possessive adjective. Apa tadi possessive adjective? Possessive adjective adalah kata ganti yang harus diikuti oleh benda atau yang menyatakan kepemilikan. For example, I love eating fruits. Aku suka banget makan buah-buahan. My favorite fruit is pear. Nah, possessive adjective di sini adalah my. Subjeknya adalah saya. Ketika kita mau menyatakan kepunyaan saya, kepemilikan saya berubah menjadi my. For example, Susie is my girlfriend. Susie adalah pacar saya. I love her. Saya cinta sama dia, gitu. Jadi selalu ada perubahan pronoun di dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, kalau kepemilikannya kamu, kalau punya kamu, gimana? Berubahnya jadi apa? You are good in English. Kamu pintar ya bahasa Inggris. Your accent is like a native speaker. Aksen bicara kamu itu seperti bule nih. Di sini your, you menjadi your. Next, Jenny. Kalau kepemilikannya Jenny itu gimana? Iya, kita berubah jadi her. Jenny went to the party. Her look is amazing. Jenny pergi ke sebuah pesta. Penampilannya terlihat sangat luar biasa. Nah, jadi her look di sini kata bendanya yang dia miliki adalah look-nya. Di sini accent. Di sini peer. Nah, jadi harus diikuti kata benda di belakangnya. Next, Rahan. Rahan has two sisters tadi ya. Nah, untuk kepemilikan Rahan, kita mengubahnya menjadi his. Rahan has two sisters. His sisters are twins. Saudara perempuannya Rahan, nih kepemilikan di sini his adalah kembar. Nah, sekarang yang jamak. I and Chika sing together. Our voice is good. Aku dan Chika nyanyi bareng-bareng. Suara kami, nah ini kan kepemilikan ya. Suara kami bagus. Gitu. Jadi I and Chika itu kalau subjeknya kan we. Kalau objeknya tadi us. Nah, kalau untuk menyatakan kepemilikan menjadi our. Our. Now, next, Banyu and Mira are siblings. Banyu dan Mira adalah saudara. Kepemilikannya tuh their. Kalau dia subjek itu they, kalau kepemilikan atau possessive adjective-nya itu their. Their parents are doctors. Orang tua mereka adalah dokter. Ibu bapaknya itu dokter. Nah, kalau they atau Banyu and Mira jamak itu berubah menjadi their. Kalau untuk kepemilikan. Next. Tadi, a female cow can produce milk. Eats milk careful of nutrient. Jadi, ini kalau female cow kan binatang. Dan satu. Berarti kalau untuk kepemilikannya, susunya penuh dengan nutrisi. Jadi, berubah eats tanpa koma atas ya. Eats itu artinya susu milik sapi itu, susunya. The table tadi. The table sama dia jadi eats, sama dengan sapi karena dia masih tunggal. Indonesia juga kita masih merubahnya menjadi eats, sama ya tiga-tiganya ini karena mereka tunggal. Nah, sekarang kalau jamak seperti yang tadi the students, maka kita mengubahnya sama dengan them tadi ya, dengan mereka itu their. Their face, wajah mereka. Wajah mereka, wajah milik mereka itu. Wajah milik the students.
Next, the books in the shelf are many. Tadi udah ya. Books itu kita ganti menjadi, oh sorry, this is not supposed to be in here. Ini salah ya, kalimat ini salah. Kalimat ini salah. Jadi kita skip saja. Cats are cute. Nah, cats are cute. Its body is furry. Atau furry. Jadi, kucing-kucing itu lucu. Badan mereka, nah, di sini kita merujuk tetap satu. Karena setiap kucing punya badan ya. Jadi, kita tetap itu merujuk its. Badannya yang kita itu. Satu-satu badan mereka. Its body is furry. Badannya berbulu. Atau sebenarnya mau kita ganti their juga bisa. Berarti their body is furry. Nah, kalau kita ringkas di dalam sebuah tabel bisa menjadi seperti ini. Kalau subjeknya I, berarti kepemilikannya menjadi my. You, your. My, apa ya misalnya? My hair, rambut saya. Your hair, rambut kamu. His hair, rambutnya dia. Kalau subjeknya laki-laki. Her hair, karena subjeknya perempuan, she. Its hair, kalau misalnya subjeknya benda, misalnya boneka, rambut bonekanya, misalnya its hair, gitu. Nah, kita atau kami, kalau dia kepemilikan menjadi our. Kalau you itu juga menjadi your, tapi ini dalam bentuk banyak. Misalnya nih, buku kalian. Bisa bilang your books. Nah, kata bendanya yang mendapat S karena banyak, your books. Atau buku mereka, their books. Their books, ini mereka. Oke. Next adalah yang terakhir ini possessive pronoun. Kalau tadi masih harus diikuti kata benda. Kalau possessive pronoun kita tidak menyebutkan lagi bendanya. Langsung seperti ini. I love eating fruits. Saya suka makan buah-buahan. The fruits are mine. Jadi buah-buahan itu adalah milik saya. Di belakangnya nggak ada kata benda lagi. Sudah ada di depan. Oke, sudah ada di kalimat pertama. Langsung bilang you, the fruits are mine. Mine ini menggantikan I. Nah, sekarang you. Kalau you itu pronounnya atau kata gantinya adalah yours. You bought 3 pens. Kamu beli 3 pulpen. The pens are yours. Pulpennya milik kamu. Nah, gitu. Ini milik kamu pulpennya. So, kita ganti dengan yours. Di belakangnya tidak lagi kita sebut pen, karena sudah ada di depannya. Next, si Jenny nih. Jenny went to the party and wore a red dress. The dress is hers. Ini, sorry tidak dihitamkan. Jadi, Jenny pergi ke pesta dan pakai sebuah gaun merah. Gaun itu milik dia. Hers. Kita ganti Jenny menjadi hers kalau possessive pronoun. Kalau Rahan menjadi his. Rahan has 2 bicycles. Rahan punya 2 sepeda. They are his. Sepedanya ini kenapa they? Karena kan 2 sepedanya kan, lebih dari 1 menjadi they are his. Nah, penggantinya Rahan itu his. I and Chika sing together. This hobby is ours. Jadi, I and Chika itu kan tadi kan kami. Menggantinya menjadi ours. Kalau dia possessive adjective our, kalau possessive pronoun jadi ours. Nah, berikutnya Banyu and Mira. Tadi they kan? They, them, their. Banyu and Mira are siblings. Mereka bersaudara. They have a dog. Mereka punya seekor anjing. The dog is theirs. Anjing itu milik mereka. Jadi kalau they atau ini subjeknya jamak, berarti kata ganti untuk possessive pronounnya adalah theirs. Bagaimana dengan benda tadi atau binatang atau hewan? A female cow can produce milk. Nah, the milk is its, sama ya.
its. Bedanya kalau its yang tadi harus diikuti kata benda, sekarang its-nya di belakang tidak diikuti kata benda lagi. Sama kucingnya juga. A cat is cute and has claws. The claws are its. Kucingnya lucu dan punya cakar. Dan cakarnya itu milik si kucing gitu. Its. Nah, jadi kalau misalnya kita ringkas seperti ini. Kalau possessive pronoun yang tidak perlu diikuti lagi oleh objeknya itu bentuknya seperti ini. Kalau I menjadi mine, you menjadi yours, he menjadi his, she menjadi hers, it becomes its, we becomes ours, you menjadi yours, they menjadi theirs. Jadi untuk kalian bisa menguasai ini, kalian harus banyak berlatih. So guys, I think that's a little explanation for the lesson about pronoun today. To be able to use it correctly in the sentences, you have to practice and keep on practicing. Jadi itulah tadi penjelasan tentang pronoun atau kata ganti. Supaya kalian bisa lancar menggunakannya dengan benar dalam kalimat, kalian harus berlatih. Kuncinya adalah berlatih. Kalau hanya dihafalkan saja atau hanya didengarkan saja, penjelasannya tidak akan pernah bisa. Tapi kalian harus tetap terus berlatih. I think that's all for today. After this, I will give you exercise that you have to accomplish. The exercise will be uploaded in our Google Classroom. You have to check it out and you have to work on it, and I will give you the due date for you to submit it to me, just like the previous task. Setelah ini, Mem akan berikan kalian latihan untuk penggunaan pronoun atau kata ganti dan akan diupload di Google Classroom-nya seperti kemarin. Mem akan juga cantumkan limit atau batas pengumpulan. Nah, bagi yang telat pasti akan ada pengurangan nilai, apalagi bagi yang tidak mengumpulkan. Mem harap penjelasan ini bisa didengarkan dan terima dengan baik dan bisa dipraktekkan di dalam latihannya. So guys, have a nice day today and I will see you later. Bye-bye.